Kemudian saya masuk pesantren di desa itu karena dekat rumah, dan itu saya termasuk angkatan pertama. Di pesantren itu? Iya. Nah, yang menarik di pesantren itu saya kemudian bertemu, terhubung dengan santri-santri luar, sehingga saya punya dua dunia. Ketika saya bertemu teman sekampung, diksi wacana langit saya ya setinggi sesempit anak-anak kampung yang hidupnya miskin, menderita gitu. Tapi ketika saya bertemu santri-santri, para pendatang itu, saya berpikir, loh, mereka datang ke sini punya cita-cita, punya harapan, punya mimpi masa depan. Sementara di kampung saya tidak ada mimpi itu. Tapi begitu saya masuk komunitas pesantren di desa yang sama, saya masuk satu suasana baru. Sehingga bagi saya pesantren itu layaknya sekoci kapal yang menyelamatkan saya, mengangkat saya dari kehidupan sosial ekonomi yang hopeless masuk pada komunitas baru. Jadi di situ saya diajak membangun mimpi oleh kiai di pesantren itu, terhubung dengan anak luar, sehingga saya punya ide keindonesiaan. Ketika di kampung itu saya tidak punya wawasan keindonesiaan, tapi begitu berkumpul dengan pesantren, karena datang dari berbagai tempat, dan di pesantren itu tiap tahun pasti ada penceramah tamu tingkat nasional, saya merasa terhubung dengan satu dunia lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan para teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rizkinya, amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini lagi-lagi saya ingin mengomentari dan mereaksi videonya Kumaila, yang mana Kumaila mungkin tidak akan menemukan bahan untuk dijadikan konten kalau tidak membahas tentang masalah keislaman dan tentang dunia pesantren ya. Lagi-lagi dia itu tidak ingin mengunggulkan atau menyebarkan kebaikan tentang keislaman atau pesantren, malah ingin menjatuhkan Islam dan dunia pesantren ya. Video Kumaila pada kali ini dia itu mewawancarai seorang Profesor Komarudin, dan beliau itu pernah menyantri dulunya sewaktu lulus SD kalau nggak salah. Dan dia ditanya-tanya, dikulik-ulik tentang masalah dunia pesantren, bagaimana tanggapan beliau, kata Kumaila. Namun apa jawabannya? Penasaran apakah Prof. Komarudin ini setuju dengan Kumaila yang selalu menjatuhkan pesantren dan Islam? Kita simak videonya. Ini dia videonya. Prof. Komar ini adalah sosok penting lah dalam dunia pendidikan Islam gitu. Profesor Komar ini pernah menjabat jadi rektor UIN Jakarta. Bukan orang sembarangan ini. Rektor Universitas Islam Internasional. Artinya memang intelektual. Aku boleh minta ceritain dulu nggak perjalanan pendidikan Prof. Komar gitu dari awalnya, mungkin dari pendidikan dasar sampai sekarang. Ya, pertama tentu saya sebagai generasi baby boomer ya, saya sekolah di sekolah dasar waktu namanya sekolah rakyat, 6 tahun. Setelah itu oleh orang tua saya dikirim ke sekolah menengah Katolik, teknik STK, sekolah teknik pertukangan Katolik di Muntilan, tukang kayu. Ya, yang sekolah menengah Kanisius itu. Iya, sekolah Kanisius ya, dengan harapan nanti kalau besar bisa punya keterampilan, bisa mandiri. Gitu. Nah, orang desa kan pikirannya lugas sederhana ya. Karena Prof. Komar orang Jawa ya. Iya. Tapi saya tidak betah. Kemudian saya masuk pesantren di desa itu karena dekat rumah, dan itu saya termasuk angkatan pertama. Di pesantren itu? Iya. Nah, yang menarik di pesantren itu saya kemudian bertemu, terhubung dengan santri-santri luar, sehingga saya punya dua dunia. Ketika saya bertemu teman sekampung, diksi wacana langit saya ya setinggi sesempit anak-anak kampung yang hidupnya miskin, menderita gitu. Tapi ketika saya bertemu santri-santri, para pendatang itu, saya berpikir, loh, mereka datang ke sini punya cita-cita, punya harapan, punya mimpi masa depan. Sementara di kampung saya tidak ada mimpi itu. Tapi begitu saya masuk komunitas pesantren di desa yang sama, saya masuk satu suasana baru. Sehingga
bagi saya pesantren itu layaknya sekoci kapal yang menyelamatkan saya, mengangkat saya dari kehidupan sosial ekonomi yang hopeless masuk pada komunitas baru. Jadi di situ saya diajak membangun mimpi oleh kiai di pesantren itu, terhubung dengan anak luar, sehingga saya punya ide keindonesiaan. Ketika di kampung itu saya tidak punya wawasan keindonesiaan, tapi begitu berkumpul dengan pesantren, karena datang dari berbagai tempat, dan di pesantren itu tiap tahun pasti ada penceramah tamu tingkat nasional, saya merasa terhubung dengan satu dunia lebih luas. Ketika saya belajar bahasa Arab, imajinasi saya adalah saya kepingin untuk menjelajahi dunia Arab, gimana orang Arab itu. Dan bayangan saya waktu itu, orang Arab tuh calon penghuni surga semuanya. Karena bahasa Arab itu kan bahasa Quran. Bahasa Quran itu bahasa surga. Jadi masyarakat Arab berbahasa Arab tuh berarti calon surga gitu. Logikanya seperti saya. Ketika saya belajar bahasa Inggris juga saya muncul imajinasi, wah saya kepengen juga suatu saat ingin berjalan-jalan, merasakan gimana hidup di negara berbahasa Inggris. Jadi bahasa bagi saya itu window untuk berimajinasi, mengintip, membayangkan dunia luar. Jadi saya di kampung yang miskin, tapi dengan pesantren saya terhubung dengan belajar bahasa, sejarah, itu saya diajak berimajinasi pada dunia yang lebih luas. Tapi berarti saat itu pesantren Prof. Komar itu sangat terbuka ya, maksudnya justru mengajarkan santri-santrinya itu untuk berpikir secara lebih global bahkan gitu ya. Nah, di sini ya kita dapat menyimpulkan, walaupun videonya ini belum selesai ya, kita lanjut nanti. Dapat menyimpulkan dari paparan seorang profesor ini yang dulunya itu pernah mengenyam pendidikan di dunia pesantren. Beliau ini, Profesor Komar ini, awalnya itu tidak punya mimpi sama sekali, artinya memang karena dia hidupnya di kampung. Namun kampungnya itu sama, artinya berdekatan dengan pesantren tersebut. Namun uniknya, walaupun di tempat atau di kampung yang sama, Profesor Komar ini setelah masuk pesantren jauh berbanding 180 derajat ketimbang dia masih di kampung atau di rumahnya itu sendiri ketika dia masuk pesantren. Kenapa? Karena di dunia pesantren itu banyak sekali santri-santri yang berasal dari di luar daerah tersebut, dari jauh ya, baik dari Kalimantan, dari mana, pokoknya dari seluruh penjuru daerah di Indonesia ini. Sehingga dari situ banyak hal yang membuka pikiran ataupun jendela keilmuan Profesor Komar ini yang awalnya sempit menjadi lebih luas, yang awalnya tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita. Setelah beliau ini memasuki pesantren, maka dia punya imajinasi ataupun cita-cita yang luas, yang awalnya dia mempunyai pemikiran miskin, mempunyai pemikiran yang sempit. Setelah dia masuk pesantren, dia mulai mendapatkan banyak hal sehingga wawasan-wawasannya bisa membuat dia lebih maju di dunia pesantren tersebut. Dan menurut dia, pesantren itu adalah sekoci dari sebuah kapal yang menyelamatkan kehidupan dia dari dunia ketertinggalan menuju dunia yang lebih maju melewati pesantren tersebut. Berbeda dengan Kumaila. Yang Kumaila itu mengharap mungkin ulasan ataupun paparan dari Profesor Komar ini malam ini menjunjung tinggi ataupun memaparkan pesantren itu secara mengagumkan. Namun Kumaila berharap sebaliknya mungkin. Tapi dia sempat kagum, wow gitu, kata Kumaila. Karena menurut Kumaila dari awal pembahasan ya tentang pesantren, dia membahas pesantren bersama Ade Armando ataupun narasumber yang lainnya. Pesantren itu adalah dunia yang tidak baik menurut dia. Namun setelah dipaparkan oleh Profesor Komar ini, dari segi sosial, ekonomi, ataupun segi bahasa, pesantren itu merupakan jendela keilmuan yang luas yang membuat profesor ini menjadi pemikirannya lebih maju. Seperti itu. Kita lanjut videonya. Ya, setidaknya saya menangkap begitu. Tidak tahu teman saya ya. Saya merasakan bahwa dunia itu begitu luas. Dan saya ingat ya pidato khutbah kiai saya, Tuhan mewariskan bumi ini untuk kalian semua, sama manusia. Yang membedakan dua, kalau orang beriman berilmu, maka dia
akan bisa menikmati lebih luas kehidupan alam semesta ini. Dengan mengutip ayat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hanya orang yang berilmu dan beriman. Iman itu kalau diterjemahkan yang punya karakter kan, iman itu. Maka orang itu yang akan lebih berhak untuk menikmati alam ini gitu. Jadi di pesantren itu saya seperti dibuka ya, diajak untuk bermimpi, membayangkan, bangun ambisi besar bahwa rumah saya bukan sekedar desaku, tapi hidup ini, bumi ini, nah rumah saya. Wow. Luar biasa. Karena ada Takjub ya. Di persepsiku dan mungkin persepsi anak-anak milenial yang santri ya, anak Tidak. masukin pesantren Ini itu hanya justru persepsi Kumaila. biasanya dengan tujuan supaya dia tuh terisolasi dari pandangan luar gitu, Iya, iya. supaya jauh dari kota, supaya bertemunya sama lingkungan itu aja gitu. Ini aku dapat masukan yang menarik banget dari pengalaman Prof. Berarti Prof. Komar pesantren setara SMP dan SMA gitu ya. Dan habis itu kuliahnya merantau. Ya, ketika di pesantren itu siswa-siswi campur satu kelas, co-education. Oke. Dan di pesantren itu kalau hari Kamis kerja bakti itu perempuannya pakai rok. Itu yang pesantren agak unik gitu pada zamannya itu. Bahkan ibunya pakai celana panjang. Against mainstream lah. Iya. Kalau sekarang tuh ada kultur-kultur pesantren yang perempuan pakai celana panjang tuh nggak boleh. Perempuan tuh ya kalau nggak pakai rok pakai kain gitu. Jadi memang itu agak aneh. Gitu. Maka yang saya dapat dari situ itu juga sesuatu yang agak aneh gitu. Saya lebih merasakan mendapatkan suatu wawasan hidup, berani hidup. Nah, di sini Kumaila sangat takjub sekali ya dengan dunia pesantren yang dipaparkan oleh Profesor Komar ini. Dan Profesor Komar ini merupakan alumni pesantren pertama di zamannya dia ya, di pesantren tersebut. Dia angkatan pertama. Dan dia memaparkan bahwa pesantren itu adalah jendela kehidupan yang luar biasa, yang luas. Walaupun kata Kumaila, dunia pesantren menurut Kumaila dan para santri milenial katanya, padahal saya tidak setuju ya. Pesantren itu menurut Kumaila itu adalah ruangan yang ditutup atau diisolasi yang mana santri-santri hanya diwajibkan untuk bertemu atau berinteraksi di tempat itu aja gitu. Artinya tidak ada perkembangan menurut Kumaila. Itu kan hanya dari segi lingkungan saja, tapi dari segi keilmuan luar biasa. Semua santri mempunyai mimpi yang tinggi, mempunyai imajinasi yang luar biasa, sehingga dapat mengasah dan menambah wawasan keilmuan yang dapat menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas kepada santri-santri tersebut. Contohnya misalkan belajar tentang beberapa bahasa, misalkan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa asing yang lainnya yang dapat dipelajari di dunia pesantren. Nah, kalau kita belajar di luar pesantren, kita akan sulit untuk menerapkan hal itu. Karena kenapa? Ya karena tidak diwajibkan untuk berbicara bahasa asing secara langsung atau tidak diwajibkan berinteraksi atau ngobrol dengan bahasa tersebut. Nah, kalau di luar pesantren ya, karena tidak ada lawan bicaranya kecuali kita baru masuk ke sekolah. Kalaupun di sekolah itu diwajibkan untuk berbicara bahasa asing. Nah, seperti itu. Tapi kalau di pesantren, itu kalau misalkan kita belajar bahasa Arab, ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa asing yang lainnya, kita diwajibkan dalam ruang lingkup tersebut. Misalkan kita belajar bahasa Inggris, kita diwajibkan ngomong bahasa Inggris sesama member atau sesama anggota yang sama-sama belajar bahasa Inggris. Sehingga cara pengucapan ataupun cara kita conversation atau berbicara, ngobrol sesama teman, kita nyambung, kita bisa latihan, kita bisa punya alat untuk berinteraksi gitu, karena sama-sama mau belajar. Tapi kalau di luar pesantren tidak mungkin kan seperti itu. Nah, itulah kelebihan dari pesantren, walaupun hanya sedikit saya membahasnya. Kalau kita membahas dari banyak kelebihan pesantren, tentu lebih unggul. Selain kita lebih fokus untuk belajar, kita tidak dihantui dengan bayang-bayang handphone dan yang lainnya atau pacaran, karena di pesantren itu tidak rata-rata ya, kalau pesantren yang memang maju dan modern itu tidak bertemu dengan laki dan perempuan seperti itu. Artinya memang dipisah. Kita baru ketemu sama laki perempuan kalau kita lagi pulangan atau liburan seperti itu.
Cukup sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.